Halo, berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Liu. Saya dari guru SMP Kristen Petra 1. Kali ini izinkan saya untuk memberi penjelasan terkait tentang program guru belajar AKM. Nah, apa itu? Nah, program guru belajar seri AKM atau dengan singkatan Asesmen Kompetensi Minimum. Mungkin memang sebelumnya banyak sekali kita merasa bingung ya, apa itu AKM, kayak apa, seperti apa. Nah, kali ini ketika kita mau ikut dalam program seri asesmen kompetensi minimum yang diadakan kementerian, maka kita akan belajar banyak hal. Saya jelaskan untuk apa tujuan program guru belajar seri AKM. Tentunya yang pertama memahami konsep asesmen nasional. Asesmen nasional itu apa ya? Pengen tahu lebih lengkapnya? Ada di sana. Kemudian kita akan memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Dalam asesmen nasional, saya beri bocoran saja, ada 3 cara, yaitu AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Tetapi kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang AKM. Gitu. Kemudian menganalisis contoh asesmen literasi membaca. Seperti apa sih literasi membaca? Di sana sangat lengkap sekali. Menganalisis contoh asesmen numerasi. Asesmen numerasi seperti apa? Mungkin hanya bayangan apakah itu harus angka-angka saja atau gimana? Nah, lebih jelas lagi. Bapak Ibu silakan belajar di guru belajar. Kemudian membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Jadi ada tindak lanjutnya. Dan berikutnya akan melakukan pengembasan dan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, tentu banyak yang bertanya, siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu, atau program seri AKM. Nah, jadi semua Bapak Ibu guru SD, SMP maupun SMA atau SMK bisa, kepala sekolah SD, SMP, SMA, kemudian pengawas pun juga bisa ikut SD, SMP, SMA, semua guru baik SDLB, SPMLB, dan SMALB, kepala sekolah dan seterusnya ini ya, peserta hampir semuanya. Dan yang terpenting di sini telah memiliki akun di SIM PKB. Apa itu akun di SIM PKB? Nah, jika Bapak Ibu masih bingung akun SIM PKB itu apa, bisa menghubungi pihak operator di sekolah supaya didaftarkan dan bisa masuk dalam SIM PKB. Nah, lalu muncul pertanyaan berikutnya, apa sih serunya belajar bersama di program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Ini ada 3. Yang pertama, fleksibel sekali Bapak Ibu. Jadi sangat mudah untuk diatur sesuai dengan waktu yang bisa dilakukan. Jadi tidak terikat, langsung harus selesai waktu itu enggak. Tetapi silakan diatur sendiri waktu, bisa direncanakan sesuai kondisi Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, lebih mudah. Lebih mudah gimana? Karena di situ ada sistemnya. Jadi tiap sistem akan terekod. Mulai dari awal, jadi nggak bisa melompat dari tahap 1 ke tahap berikutnya kalau belum selesai. Seperti itu. Jadi semua juga dipecah dalam unit-unit yang kecil sehingga dalam kita belajarnya sangat mudah sekali. Kemudian yang ketiga, lebih kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Bisa belajar dengan rekan guru yang lain, atau juga mungkin kepala sekolah ataupun pengawas. Karena di sana ada grup Telegram
di mana Bapak Ibu bisa join dan bisa saling berbagi pengalaman atau saling kolaborasi satu dengan yang lain, bekerja sama, boleh untuk saling memahamkan supaya tidak salah paham begitu. Terima kasih. Untuk tahapannya siapa ya? Nah, begini. Kali ini saya hanya menjelaskan yang tahapan pertama. Tentunya ini dalam pengimbasan. Yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti dulu. Setelah mengikuti nanti bisa mengimbaskan. Itu tahap 2. Yang ini tahap pertama. Dalam tahap ini peserta lebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta. Jadi pembekalannya mengenai latar belakang, tujuan umum, kemudian ada kebijakan dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian konsep asesmen kompetensi minimum itu seperti apa, lalu butir soal literasi membaca dan numerasi serta membaca. Jadi di sini Bapak Ibu memang diajak untuk latihan membaca dan juga belajar untuk bagaimana mengkombinasi, bagaimana merangkai dan membuat soal AKM ini dalam bentuk literasi membaca maupun numerasi sesuai kompetensinya masing-masing. Kemudian menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum. Nanti memang ada ujiannya. Jadi yang terakhir, yang pasca, saya pesan supaya bisa dikerjakan minimal di 70 ya, 70. Jadi kalau nanti di bawah 70 berarti ada kesempatan sih 2 kali. Tapi saya yakin jika Bapak Ibu guru semua mau membaca dan mau tekun untuk mempelajarinya, pasti bisa lolos. Kemudian kurun waktunya berapa lama? 5 hari. Jadi waktunya 5 hari dalam pengerjaannya. Jadi silakan Bapak Ibu mau kerjakan di kapanpun dalam waktu 5 hari ini. Nah, ini tentunya poin yang nggak bisa kita tinggalkan ya. Ini poin penting juga. Apa sih yang kita dapatkan sebagai peserta program belajar seri asesmen kompetensi minimum? Jadi yang pertama ada pengalaman belajar yang seru tentunya. Memang seru. Jadi step by step nanti akan dituntun, diajari satu persatu melalui sistem. Kemudian pengalaman belajar bersama sesama guru maupun kepala sekolah dan pengawas dan PKBM sederajat. Nah, kemudian pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Jadi AKM ini tadinya yang kita masih dalam angan-angan apa itu AKM, nanti akan sangat jelas sekali di sana ketika Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan lancar. Nah, tentunya yang tak kalah ketinggalan di sini ada sertifikatnya sehingga tidak rugi karena ada sertifikat dan juga ada piagam penghargaan. Baik, tidak usah lama-lama ya. Silakan Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun di SIM PKB, silakan mengunjungi laman guru belajar dengan klik ini ya, https://gurubelajar.kemendikbud.go.id/seri-assessment-kompetensi-minimum. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini. Jika benar, selamat, dan silakan di situ ada pojok kanan itu ada masuk, di mana kalian tinggal dimasukkan saja untuk username dan passwordnya sesuai dengan akun di SIM PKB-nya masing-masing. Terima kasih. Salam guru hebat luar biasa.